Selamat pagi, saudara-saudara di dalam nama Yesus. Selamat menyambut hari yang baik yang Tuhan berikan. Anda yang ada di Amerika dan juga yang ada di Indonesia, selamat sore ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mengawali renungan hari ini dengan ayat firman Tuhan yang berbicara tentang seorang penasehat. Ya, saudara mungkin sudah pernah mendengar, tapi mari kita melihat, membaca lebih teliti. Ahitofel. Ahitofel di dalam 2 Samuel 15, nanti baca, dan 2 Samuel 16 ya. Ahitofel adalah seorang penasehat Raja Daud ya. Ahitofel sekali lagi dia adalah penasehat yang bijaksana. Orang ini sangat baik ya, sangat berwibawa, dan Daud menilai bahwa setiap nasihat Ahitofel itu selalu sama dengan petunjuk yang dimintanya dari Allah. Jadi nasihat yang keluar dari mulut Ahitofel itu selalu sinkron, sama dengan apa petunjuk dari Tuhan. Ini luar biasa kan? Nah, suatu hari tidak heranlah ketika Daud ini mendengar bahwa Ahitofel penasihatnya yang luar biasa ini justru membelot, ya, berkhianat, membelot. Dia menjadi penasehat Absalom. Absalom anaknya yang memberontak, anaknya yang punya inisiatif jahat kepada Daud bapaknya. Ya, jadi sekali lagi ini penasihat yang bijaksana katanya di awal. Kemudian dia membelot dan menjadi penasihat Absalom anaknya, yang terus berusaha bagaimana menggulingkan, menciduk Daud keluar dari kerajaannya. Dan Daud sempat gentar ya menghadapi persekongkolan ini. Karena Ahitofel ini banyak memberikan nasihat-nasihat kepada Absalom. Ya. Nah, saudara, kalau saudara terus baca, mengerikan. Ya, sungguh mengerikan. Dan akhir daripada hidup Ahitofel mengerikan. Akhir kehidupannya karena dia punya rancangan, dia punya rencana, dia punya nasihat yang tidak dipedulikan, maka Ahitofel ini mengakhiri hidupnya sendiri, alias bunuh diri. Ya. Yang kita berpikir begini, kenapa itu penasehat yang sebegitu baiknya bijaksana? Kok dia bisa belot, dia bisa sekongkol dengan lawan, ya, walaupun lawannya itu adalah anaknya Daud sendiri. Tapi kenapa orang yang sebijak ini bisa berkhianat, bersekongkol untuk menghancurkan Daud sendiri? Nah, saudara, tidak lain kalau saudara memperhatikan siapa Ahitofel ini. Ahitofel ini ternyata dia adalah kakek daripada perempuan yang namanya Batsheba. Ya, Batsheba ini perempuan yang diselingkuhi oleh Daud. Ya, Batsheba punya suami Uria, tapi karena triknya Daud, bagaimana cara menyingkirkan suaminya ini, dikirimlah ke medan perang, matilah suaminya. Nah, lalu dia merasa bebas dengan Batsheba. Batsheba punya kakek Ahitofel. Ahitofel punya anak, yaitu ayahnya Batsheba, itu bernama Eliam. Jadi ini satu keluarga yang sesungguhnya baik-baik pada mulanya ya, sebelum terjadi perselingkuhan. Dan rupanya melihat Batsheba diselingkuhi, menantunya suaminya dibunuh, rupanya ada dendam, ada kepahitan, ada dengki, amarah, geram kepada Daud, dan itu tersimpan di dalam hati Ahitofel, ya, sampai menunggu saat yang dianggap dia tepat, maka dia nyatakan niatnya itu lewat perbuatan, yaitu bersekongkol
untuk menghancurkan Daud. Nah, jadi akibat kepahitan, maka terjadilah perbuatan yang menyedihkan. Ya. Nah, saya sebelum masuk bicara tentang kepahitan ini, saya kasih ilustrasi atau analogi ya. Ilustrasinya begini. Seorang guru itu memerintahkan para muridnya, mulai besok pagi setiap anak membawa kentang, ya, buah kentang yang mentah itu. Setiap kentang itu ditempeli kertas, ada tulisan nama-nama orang. Siapa nama orang yang boleh ditempel? Nama-nama itu adalah nama-nama yang dia benci, dia tidak suka, atau dia curiga, atau dianggap orang ini tidak menyenangkan. Pokoknya sesuatu yang buruk lah kesannya kepada orang-orang yang namanya ditempel di kentang itu. Lalu ada yang bawa 5 kentang, ada 4 kentang, ada yang 7 kentang, ya banyak, berbeda-beda, karena tergantung nama yang ditempel. Nah, lalu dibawa tiap hari perintahnya. Bawa dalam tasmu setiap hari. Lalu mereka taat melakukan setiap hari dibawa. Hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, hari ke-4, ke-5, hari ke-6, hari ke-7, nah berhenti. Hari ke-7, guru memerintahkan, sekarang keluarkan semua kentang. Semua kentang di dalam tas, keluarkan. Keluarkan taruh meja. Lalu sang guru melanjutkan, dari kentang-kentang yang kau bawa 7 hari, tolong dikomentari. Apa komentarmu? Nah, ya. Lalu seorang mengatakan, saya bawa kentang 7 hari, aduh berat. Tasnya berat. Ya, beban. Gitu. Lalu kepada yang lain, mereka jawab, bukan cuma beban, tapi juga menyesatkan. Apa? Bau busuk. Sebab kentang itu usianya kalau 7 hari sudah mulai busuk. Bau busuk menyengat dan berat. Jadi ini beban. Saudara, gambaran ini, ilustrasi ini, hati-hati. Ya, ini model orang yang disebut punya kepahitan, kebencian, dendam, segala yang busuk ada di hati. Ini seperti kentang yang bau busuk. Kalau kepahitan ini tidak diselesaikan, engkau sama membawa barang busuk kemana-mana. Kau tidur, kau bawa. Kau keluar, kau bawa. Masuk rumah, kau bawa. Terus ya, ini analogi orang yang pahit hati. Ada beban kepahitan yang menyesakkan, yang berat. Hati-hati, saudara. Iblis pandai sekali. Iblis ini menyamarkan perkara kepahitan. Dan banyak orang Kristen juga menganggap kepahitan ini dianggap bukan perkara serius, bukan perkara yang berbahaya, sehingga mereka ini menyepelekan tentang hal kepahitan. Ya, pintar sekali iblis. Nah, saudara, mari kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 31-32. Saya bacakan buat saudara ya. Efesus 4, 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah engkau buang, ya, dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi kata pentingnya yang kita mau bahas, kepahitan, buang, ya, kepahitan, buang. Lalu dilanjut. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kamu dituntut juga untuk saling mengampuni. Ayat yang kita baca ini, kau garis bawahi, dibuang. Apa yang dibuang? Kepahitan. Dan munculkan saling mengampuni, pengampunan. Nah, ini kata pentingnya. Hati-hati, saudara. Kelihatannya ini sepele. Siapa yang tidak mengampuni,
dianggap hal biasa, ya. Dan dalam praktek memang banyak orang ternyata di dalam gereja juga banyak. Baru kemarin saya juga mendengar bagaimana di sesi ibu-ibu, ternyata banyak ibu-ibu itu yang ketahitan, ya, benci sama sana sini situ, aduh pahit, itu dibawa terus. Yang satu pahit karena ditipu oleh saudara kandungnya sendiri, ya. Inilah kepahitan-kepahitan. Jangan pernah didiamkan hal yang demikian. Sebab percayalah, iblis memang menjebak manusia lewat model kepahitan begini. Engkau boleh aktif di gereja, engkau boleh aktif lakukan apa-apa saja, iblis nggak takut. Selama ada kepahitan di dalam dirimu, artinya selama barang busuk itu ada di dalam hatimu, maka iblis ngerti, engkau pasti jadi Kristen yang gagal. Engkau Kristen yang tidak akan berhasil, ya. Engkau akan jadi Kristen yang tidak diberkati Tuhan. Tidak diberkati Tuhan, ya. Nah, lanjut Saudara. Jadi hati-hati, siapa yang tidak mengampuni, kata firman Tuhan, Tuhan juga tidak akan mengampuni. Kalau kita tidak ampuni orang, Tuhan juga tidak akan ampuni kita. Ya, hati-hati. Jadi artinya siapa tidak melakukan pengampunan, maka engkau akan memiliki putus hubungan dengan Allah. Engkau akan putus hubungan dengan Tuhan. Itu risiko besar, ya. Nah, sekali lagi, saudara, mari kita hati-hati ya. Kalau bicara pengampunan, disakiti, segala ini selalu ada dua pihak. Dua pihak. Pihak satu adalah pihak yang menyakiti, menghakimi, menuduh, menyalahkan, ini pihak satu. Yang pihak kedua, anggaplah sebagai korban. Dia disakiti, dituduh, dihina, sampai menjadi hati yang sakit. Hati yang sakit lama-lama menjadi pahit. Nah, ini yang pahit, ini yang membuat pahit. Dua pihak. Ya. Yang membuat pahit akan bermasalah, sama. Orang yang sering menyakiti, sering menuduh, sering menghakimi, terus-terusan begitu, ya hati-hati. Di balik semua ini ada tabiat sifat rahasia kesombongan pada orang itu. Hati-hati kalau sudah menyinggung kata kesombongan. Sebab firman juga katakan, kehancuran itu selalu diawali oleh kesombongan. Tinggal tunggu waktu, kapan saja. Ya, jangan main-main dengan kesombongan. Nah, orang yang sering nunjuk begini, dia orang sombong. Orang yang sombong seperti ini, sulit mengampuni, sulit minta maaf. Perhatikan, orang yang sulit minta maaf, dia sulit mengampuni. Jadi solusinya bagaimana seharusnya orang yang suka nunjuk? Dasarnya harus punya kerendahan hati. Koreksi diri, kerendahan hati, belajar mulut ini untuk menyatakan, mengungkapkan rasa menyesal, minta maaf. Itu orang yang sering begini, ya. Nah, sebaiknya pihak kedua yang sering disakiti, apa yang terjadi? Orang yang dibuat kecewa, benci, pahit hati, dia akan dendam. Seperti Ahitofel, dia simpen, dia dendam, tinggal tunggu waktu meledak, ya. Nah, orang yang disakiti, gimana caranya solusi? Sama, dasarnya harus rendah hati, ya. Rendah hati, solusinya melepaskan pengampunan, melepaskan kasih. Ya, hati-hati, saudara. Untuk menyelesaikan, ini peringatan ya, untuk menyelesaikan hal-hal aku disakiti, aku pahit, untuk menyelesaikan itu nggak gampang. Cara menyelesaikan, kalau berdua ini ketemu, tidak boleh ada dasar pembenaran atau mencari keadilan. Tidak dibutuhkan. Di dalam penyelesaian orang kepahitan tidak dibutuhkan keadilan. Tidak penting. Kita tidak nyari adil. Kalau nyari adil lagi tidak selesai. Yang dibutuhkan adalah kasih. Sekali lagi kasih. Sebab ini perkara melepaskan kasih, bukan cari keadilan. Ya, tidak mikir benar salah. Hati-hati, saudara, ini peringatan. Nah, predikat orang yang pahit hati, hati-hati juga. Ini Alkitab menyatakan di dalam Amsal 12 ayat 16 dikatakan diawali dengan kalimat ini, kata begini. Stupid. Ya. Stupid. Bodoh loh. Bodoh lah. Orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tapi bijaksanalah orang yang mengabaikan cemooh.
Jadi stupid orang yang sakit hati. Hati-hati yang baper ini, yang sensitif, gampang tersinggung segala. Hati-hati ini, ya. Alkitab katakan kau orang yang bodoh. Ya, kalau sampai kau bawa jadi kepahitan. Nah, saudara pernah mendengar kan? Ada orang-orang yang sakit karena pahit. Ya. Benar nggak itu Alkitabiah enggak? Ada seorang ibu periksa ke dokter, tiba-tiba dia mengidap cancer, ya. Tiba-tiba cancer. Dikasih terapi apa aja, tidak pernah pulih, tidak pernah sembuh. Ternyata kesembuhan itu muncul setelah ada kesadaran dari ibu itu sendiri. Bahwa dia itu ada kebencian, kepahitan dengan siapa? Mertua. Pahit dengan mertua. Sampai mengakibatkan cancer. Itu Alkitabiah enggak, Pak? Alkitabiah. Mari kita buka ya ayat ini, bahwa ini bukti memang ini jadi masalah. Mazmur 31 ayat 9. Ya. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Orang pahit itu sesak, berat, sebab membawa kentang busuk tadi ya kemana-mana. Karena sakit hati mengidaplah mataku. Karena sakit hati mataku itu tidak bisa memandang dengan jernih. Tidak bisa melihat persoalan-persoalan secara jernih. Secara clear itu nggak bisa. Ya. Karena sakit hati, maka mengidaplah mataku. Mataku jadi nggak jelas. Gitu. Ya. Hati-hati nih. Ya. Lanjut ya. Meranalah jiwaku. Waduh, jiwanya merana. Pikiran perasaannya menjadi kacau kalau merana, nggak jelas, ya. Nah, jadi jiwa kena. Lalu yang terakhir, dan sama merana juga tubuhku, physically jadi persoalan. Ternyata orang yang pahit itu mengeluarkan banyak hormon yang tidak menunjang kehidupannya, tapi hormon yang merusak seluruh sel tubuh. Inilah disebut di sinilah sumber segala penyakit karena kepahitan. Jadi pahit itu jahat, saudara. Ya, jahat sekali. Nah, orang yang pahit pasti ada perselisihan. Pasti. 2 Timotius 2 ayat 23-24. Peringatan buat orang-orang Kristen yang menyatakan diri anak Tuhan, Kristen. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Siapa hamba Tuhan? Semua ini hamba Tuhan. Tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ya harus cakap mengajar. Ini dalam perkara ini, poin pentingnya adalah hamba Tuhan, anak Tuhan. Tidak sekali-kali diperkenankan untuk bertikai. Jadi kalau ada 2 orang bertikai, entah hamba Tuhan, entah jemaat gereja, Kristen bertikai, siapa yang benar, siapa yang salah? Tidak ada. Udah jangan cari benar salah, apalagi pertikaiannya panjang. Dua-duanya salah. Sebab orang kalau satu aja tidak mau bertikai, ini nggak ada lawan. Nggak ada lawan. Seperti petinju kan harus saling mukul. Satu nggak mukul, satu lari menghindar. Nggak ada pertandingan. Bubar, selesai. Ya. Jadi hati-hati, anak Tuhan, orang Kristen tidak boleh bertikai. Dosa itu. Nah, harusnya bagaimana, Pak? Nah, inilah orang kalau pahit, nggak ada namanya kebaikan di dalam hubungan. Pasti rusak. Ya, pertikaian. Bukankah pertikaian kehancuran ini adalah tujuan iblis? Nah, iblis senang. Engkau silakan nyanyi, engkau silakan mendengar firman, engkau silakan aktif baca Alkitab. Tapi kalau pahit hatimu, dia nggak gedor, dia tepuk tangan. Ya, silakan terus aktif, engkau akan menemui kehancuran. Itulah iblis. Ya, saudara, apa yang Tuhan mau? Tuhan mau pertentangan. Kita buka di Mazmur 133 ayat 1-3. Nyanyian syarat Daud, sungguh alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya.
apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, kerukunan ternyata, ya, seperti minyak yang baik dari atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3-nya, seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas bukit-bukit Sion. Dari Hermon ke Zion. Hermon posisinya ada di utara, ya. Di utara, lari ke Bukit Sion di daerah selatan. Jauh sekali, jauh sekali. Tapi kalimat di dalam Mazmur ini mengatakan apa? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi embun ini diibaratkan berkat yang selalu membasahi bukit-bukit Sion yang tandus kering itu, ya. Selalu diberkati oleh embun ini. Siapa yang membawa, yang memerintahkan berkat? Tuhan sendiri memberitakan berkat. Artinya, Tuhan itu senang memberkati kalau saudara hidup bersama rukun. Kerukunan selalu Tuhan suka memberkati. Tapi kalau pertikaian perpecahan, tidak ada berkat Tuhan. Yang ada tepuk tangan iblis, sebab kau akan hancur. Saudara, hati-hati kita semua ini. Saya generasi baby boomer, di bawah saya ada generasi X, di bawah lagi itu generasi anak-anak saya, milenial, di bawah lagi generasi Z, di bawah lagi jauh generasi Alpha. Saudara, orang tua harus mewariskan sesuatu ke anak. Bagaimana saya bisa mewariskan iman yang baik, mewariskan yang benar? Karena orang mewariskan itu harus punya dulu. Punya barangnya diwariskan. Nah, kalau barangnya tidak beres, isi hatinya itu adalah kebusukan, pahit, dengki, geram, amarah, pertikaian, fitnah, apa yang bisa diwariskan? Nggak ada, ya, tidak ada. Orang Kristen itu bukan hanya bangga mewariskan monumen, tidak, ya, itu barang fana. Yang Tuhan rindukan para orang tua, kau wariskan spiritual legacy. Nah, ini dia. Wariskan, warisan apa yang paling penting? Warisan iman. Iman yang sejati, iman yang benar. Lewat apa caranya? Tidak ada lain. Praktek hidup yang anakmu hari demi hari, dia melihat, dia mendengar. Nah, itulah spiritual legacy yang benar. Ya. Tapi kalau ada kerusakan, kau pelihara terus barang busuk sampah yang harusnya dibuang, ada di sini, kau tidak akan bisa wariskan apa-apa. Ya, nggak bisa wariskan. Jadi mari saudara, pagi hari ini bersihkan hatimu dari segala kepahitan, iri, dengki, geram, buang ke sampah. Itu tidak punya nilai. Ya, akan menghambat berkat datang kepada saudara. Amin. Tuhan berkati. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Di waktu pagi di Amerika ini, mereka menyambut pagi untuk mulai bekerja. Biarlah kebenaran ini kembali mengisi relung hati mereka. Biarlah ini bertumbuh kuat di dalam diri mereka bahwa segala yang busuk ini harusnya sampah yang harus segera dibuang. Kami tidak bisa memberikan legasi apa-apa kepada keturunan kami di bawah kalau barang busuk itu ada di sini. Sebab ini merusak segalanya, menggagalkan segalanya. Di dalam nama Yesus, kami mau lepaskan Tuhan segala yang busuk ini. Kami mau melepaskan kasih kepada mereka, siapapun mereka yang ada kami anggap benci atau menyakiti atau menyinggung kami. Kami lepaskan pengampunan buat mereka. Terima kasih Bapak. Berkat-Mu atas kami semua. Haleluya. Amin.